Kita lanjutkan materi kita. Kalau pada dua video sebelumnya kita telah melihat D yang menunjukkan kepemilikan dan D yang berarti dari. Kali ini kita akan ke yang nomor 3 ini, D yang berarti of dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada artinya. Ditujukan untuk mendeskripsikan sesuatu dan menginformasikan sebab. Kalau dia menginformasikan sebab, D ini kita bisa artikan dengan karena. Kita lihat langsung contohnya. D digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu baik jenis, karakter, dan komposisi. Jenis atau karakter ini bahasa Prancisnya nature, komposisi, composition. Kita lihat contohnya, une tasse de thé, cup of tea, secangkir teh ya, ini bukan kopi. Une maison de briques, sebuah rumah bata. Un roman d'amour, sebuah novel percintaan. C'est un cadeau de Noël, ini sebuah kado Natal. Vous avez une jolie voiture de sport, Anda memiliki sebuah mobil sport yang cantik. Je cherche un professeur de français, saya mencari seorang profesor bahasa Prancis. La ville de Paris, kota Paris. Le mois de janvier, bulan Januari. Le sapin de Noël, pohon Natal. Une boîte d'allumettes, sebuah kotak korek api. Un livre d'histoire, sebuah buku sejarah. Un bonhomme de neige, sebuah boneka manusia salju. Une robe de mariée, sebuah gaun pengantin. Une réaction d'horreur, sebuah reaksi mengejutkan atau reaksi ketakutan. Une pause de publicité, sebuah pause atau jeda iklan atau commercial break. Jadi D di sini perlihatkan deskripsi. Kuncinya begini, dalam bahasa Prancis itu tidak boleh ada dua kata benda yang berurutan. Jadi sebenarnya gampang ya dalam bahasa Prancis itu karena struktur katanya sama dengan bahasa Indonesia. Jadi bulan Januari, kota Paris, pohon Natal, hanya dalam bahasa Prancis harus tambahin D. Kalau dalam bahasa Inggris agak membingungkan karena bisa tambah of, bisa dibalik. Kalau dalam bahasa Prancis tidak dibalik, persis seperti bahasa Indonesia, cuma tambahin D. Dan D juga dipakai untuk menunjukkan isi, indiquant les contenus. Contohnya, un verre d'eau, segelas air, un pot de fleurs, sebuah pot berisi bunga-bunga. Ini harusnya une bouteille de whisky, sebuah botol whisky, karena bouteille itu femina kayaknya ya. Selanjutnya, après un substantif, l'amour de quelque chose, kesukaan terhadap sesuatu. Trouble de l'audition, masalah pendengaran. Sur présentation de votre carte, melalui presentasi kartu Anda. Kemudian, après un objectif, sur de soi, yakin pada diri sendiri, fier de son succès, bangga dengan kesuksesannya atau bangga atas kesuksesannya. Il est facile de critiquer, sangat mudah untuk mengkritik. Kalau yang ini harus dihafal ya, dibiasakan. Sur de soi, fier de son succès, il est facile de critiquer. Kemudian, après un pronom, ini juga idiomatik. Rien de nouveau, tidak ada berarti yang baru. Personne d'absent, ada yang tidak hadir. Y a-t-il quelqu'un de blessé, apakah ada seseorang yang terluka? Ini harusnya ada aksonnya ya. Selanjutnya, ini semua deskripsi ya. Devant un adjektif, oh ini sama aja. C'est un heure de perdu, ini sebuah jam, 1 jam yang hilang. Encore un verre de cassé, lagi sebuah gelas rusak atau lagi sebuah gelas yang pecah. J'ai quelques heures de libre, saya memiliki beberapa jam kosong. Reste une semaine de plus, tinggallah 1 minggu lagi. Jadi yang ini dihafal aja, dibiasakan ya. Kalau mau mengatakan 1 minggu lagi, une semaine de plus. Kalau jam yang bebas atau des heures de libre. Selanjutnya, indiquant les sujets de nos phrases. Ya, ini digunakan de l'art d'être mère, seni menjadi ibu. De l'art, ini hanya indikasi ini digunakan juga dalam mengindikasi subjek dari sebuah karya. Introduisant un infinitif, memperkenalkan infinitif ya, tapi maksudnya jika infinitif sebagai awal, kita bisa mengatakan de lire me fatigue, membaca membuat saya lelah. De lire, jadi bukan lire me fatigue, tapi de lire me fatigue. Ini juga harus dihafalkan, dibiasakan. Kemudian mendefinisikan fitur. Une salle de classe, ruang kelas. Les jus d'orange, jus jeruk. La crème de cassis, krim
saya kurang tahu ya ini black currant itu yang kayak bagaimana. Jadi la crème de cassis, la soupe de tomate, sup tomat, la grandeur de l'empire, kebesaran kekaisaran, le poids du mercure, berat merkuri, un récit des événements, cerita dari kejadian-kejadian, la hauteur des arbres, ketinggian pohon-pohon. Ini juga persis seperti bahasa Indonesia, strukturnya ruang kelas, cuma dalam bahasa Perancis harus tambahin D. Oh ya, le poids berat merkuri, le poids de le mercure. Jadi karena D sesuai aturan, D plus le menjadi du, dan seterusnya. Un récit, ini aslinya un récit de les événements, sebuah cerita dari événement atau dari kejadian-kejadian. Cuma karena D ketemu le jadi D. Kalau D satu kesatuan, kita tidak perlu menambahkan ini bukan le jus de l'orange, tidak perlu karena jus orange itu satu kesatuan. Unsal de ruang kelas satu kesatuan, ruang kelas. Unsal de kelas bukan unsal de la classe. Kalau unsal de la classe itu bisa bermakna sebuah ruangan dari sebuah kelas. Enggak kan, tapi ruang kelas. Jadi langsung aja unsal de kelas. La soupe de tomate. Sup tomat. Kita tidak bisa mengatakan la soupe de le tomate karena sup dari tomat-tomat. Bukan itu maksudnya, tapi sup tomat. La soupe de tomate, oke? La grandeur de l'empire. Ini karena bukan satu kesatuan, ini kebesaran sendiri, kekaisaran sendiri. Jadi dia tidak bisa langsung, bukan la grandeur d'empire, tapi la grandeur de sebuah kekaisaran. Kebesaran dari sebuah kekaisaran. Berat dari merkuri. Jadi bukan le poids du mercure. Kalau le sup merkuri mungkin ya. Kalau misalnya sup merkuri, satu kesatuan itu kan. Jadi sup de mercure. Tapi karena ini bukan satu kesatuan, tapi le poids de le mercure. Berat dari merkuri. Tetap merkuri ini ada artikelnya sendiri. Le. Cuma karena ketemu dia jadi du. Dan yang ini juga. Kemudian yang terakhir untuk deskripsi, ini sering juga yang ini kita gunakan, introduisant une mesure. 100 euros de l'heure, 100 euro per jam. 50 euros du kilomètre, 50 euro per kilometer. Un homme de 1,80 m, seorang laki-laki dengan tinggi 1,80 m. Une femme de 30 ans, seorang wanita umur 30 tahun. Un moteur de 15 chevaux, sebuah mesin 15 tenaga kuda. Un cadeau de 3.000 euros, sebuah kado bernilai 3.000 euro atau berharga 3.000 euro. Une équipe de 15 personnes, sebuah tim 15 orang atau sebuah tim yang terdiri dari 15 orang. Distance de 5 km, jarak 5 km. Ma montre retard de 10 minutes, jam tangan saya telat 10 menit. Ce colis est trop lourd de 100 gram. Paket ini terlalu berat 100 gram. Un homme de 1,80 m. Jadi di sini pakai D saja, bukan tidak karena 1,8 meter. Ini kan dia benar-benar mendeskripsikan langsung angkanya, dia pakai D saja. Beda dengan ini de le kilometer. Oke, jadi pakai du. Ini juga ungkapan yang harus kita biasakan. Jadi kalau mengatakan un cadeau yang berharga 3.000 euro, kita bilangnya un cadeau de 3.000 euro. Atau jam saya terlambat 10 menit, ma montre retard de 10 minutes. Selanjutnya yang berarti sebab. Kalau dia D mengindikasikan sebab, kita bisa mengartikan D ini dengan karena. Contohnya, mourir de peur atau mourir de faim. Mourir de peur, mati ketakutan. Mourir de faim, mati kelaparan. Tapi ini ekspresi ya, ini idiomatik. Kalau mourir de peur, itu sangat ketakutan, sehingga kayaknya dia ingin mati ketakutan. Kemudian mourir de faim itu sangat lapar sehingga dia ekspresinya kayaknya dia ingin mati karena lapar. Je meurs de peur, saya takut sekali. Je meurs de faim, saya lapar sekali. Ya. Ini juga je meurs de vous,
Saya mati karena kamu. Ini maksudnya lantaran dia rindu ya. Je meurs de vous. Fatigue du voyage. Kelelahan karena perjalanan. Rougir de plaisir. Dia memerah, maksudnya mukanya memerah karena kesenangan. Trembler de froid. Dia bergetar atau menggigil karena kedinginan. Pleurer de joie. Menangis karena bahagia. Souffrir de rhumatisme. Menderita rematik, encok. Se tordre de douleur. Menekuk karena sakit, maksudnya dia menggeliat gitu. Se tordre de douleur karena sakit. Se tordre de rire karena ketawa. Jadi sekali lagi, kalau ini benar-benar deskripsi mourir de peur, mourir de faim. Sementara ini fatigue de le voyage. Cuma karena dia bukan satu kesatuan. Fatigue de, dia lelah dari apa? Kalau peur kan kata apa? Sifat. Vous nggak perlu artikel, cuma voyage itu kata benda yang sesuai syaratnya dan peraturannya harus ada artikel, disertai artikel. Jadi fatigue de le voyage. Cuma karena dia ketemu le jadi du. Kita lanjutkan yang selanjutnya. De yang berarti some atau beberapa.